Haleluya, apa kabar saudara? Senang kembali bisa menyapa saudara pada saat ini. Dan saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, terus optimis, tidak mengeluh dengan keadaan, tapi yakin bahwa keadaan-keadaan yang mungkin tidak menyenangkan hidup kita, itu cara Tuhan memproses kita untuk menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi seluruh tantangan. Dan saya selalu ingatkan kepada saudara, sepanjang hidup kita akan selalu ada tantangan. Sepanjang hidup kita, Tuhan juga tetap mengizinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Supaya kita sadar dan kita ingat kita butuh Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 5, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saling Membantulah Kamu. Baik, saya bacakan buat saudara dan sedapat-dapatnya dengan pertolongan Roh Kudus saya coba menjelaskan kepada saudara. Ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini teguran pertama-tama buat saya ini saudara ya. Saya selalu punya alasan karena saya orang Batak ya, orang Sumatera Utara, tensinya tinggi-tinggi. Akhirnya saya suka gagal juga menasehati orang karena kurang lemah lembut walaupun mungkin nasihatnya benar. Jadi ini teguran buat saya dan teguran juga buat saudara. Kalau ada orang yang salah, ada orang yang salah bercakap, bertingkah, laku, salah mengambil keputusan, yuk kita sama-sama belajar untuk lebih lemah lembut, untuk menegur satu sama lain sebagai orang-orang percaya anak Tuhan. Bahkan di situ ditutup, kita juga harus menjaga diri kita agar kita tidak terjebak ketika asik menasehati tanpa sadar kita ditarik dan masuk dalam kehidupan yang salah dari orang yang kita nasihati. Ayat yang kedua dikatakan begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi untuk memenuhi hukum Kristus sederhana ya, salah satunya adalah kita harus saling tolong-menolong. Ingat, tolong-menolong itu juga nggak boleh dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh orang yang pakai ayat-ayat, membuat dia malas, hidupnya mau minta ditolong aja. Jadi saudara dan saya perlu hikmat dalam menolong, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Step-stepnya Tuhan pasti bimbing kita. Ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Ini juga mengingatkan kepada saya dan mengingatkan kepada saudara, jangan menilai diri sendiri, jangan menganggap kita hebat, kita lebih dari satu sama yang lain. Lalu kita bilang kita kan lebih baik, kita terus menilai dan menilai diri kita, lalu paksakan apa yang ada pada diri kita supaya orang contoh. Demikian juga sebaliknya, supaya jangan mau mencontoh orang, lihatlah diri kita. Kita terjebak dalam egois. Jadi di sini dikatakan jangan kita menyangka bahwa kita berarti, padahal kita nggak berarti apa-apa. Stop jadi penipu. Penipu siapa? Menipu diri sendiri di hadapan banyak orang. Pelajaran ini bukan buat saudara saja, tapi buat saya, buat para hamba-hamba Tuhan. Mari kita hidup hati-hati. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Saudara dan saya khususnya saya yang akan menyampaikan ini kepada saudara. Saya terus menguji pekerjaan-pekerjaan saya. Sebagai seorang hamba Tuhan yang full time, saya hanya melayani, saya hanya berkhotbah. Saya terus-menerus menguji diri saya. Apakah yang saya kerjakan ini bertentangankah dengan firman Tuhan? Apakah aturan-aturan mainnya, standar operasionalnya sesuai nggak dengan firman Tuhan? Saya uji itu dan saya berharap saudara juga menguji. Karena ayat 4 jelas mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini bukan mengajarkan kita menjadi sombong, tapi saya yakin ketika Paulus kita boleh bermegah, saya juga suka bermegah, tapi saya bermegah secara tertutup ketika saya berdoa dan berkata terima kasih Tuhan, kau pakai saya lebih luar biasa. Dan itu juga boleh saudara lakukan. Kalaupun saya bermegah kepada orang yang paling dekat dengan saya. Ya kadang-kadang dengan istri ketika kita lagi bercanda, luar biasa ya Tuhan pakai gua. Luar biasa juga Tuhan pakai lo. Lo setia nemenin gua dalam keadaan jatuh bangun. Kadang hanya pada orang-orang lingkaran pertama. Ketika saya bermegah kepada anak-anak saya, bukan berarti untuk sombong, tetapi mengajarkan supaya anak-anak mengikuti teladan papanya. Kalau papanya salah boleh tegur, ya kan? Begitupun sebaliknya. Dan kemegahan itu ternyata hanya untuk
pertumbuhan rohani secara individu. Nggak perlu ngomong keluar, biar luar yang memuji saudara dan saya. Konsisten aja melayani Tuhan. Dan ayat yang terakhir, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi ketika kita tidak terjebak pada kemegahan diri kita, maka kita juga nggak akan pernah terjebak pada situasi di mana kita akan terjepit oleh karena kesombongan, omongan-omongan kita, kelakuan-kelakuan kita, kebanggaan-kebanggaan kita ketika kita melayani Tuhan pada situasi yang hebat, yang luar biasa. Nanti ketika kita terpelecok dan kita jatuh, tanggungannya terlalu berat. Jadi ayat yang kelima benar-benar mengingatkan kita, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya akan pikul tanggungan saya, saudara akan pikul istri saya, anak saya. Oleh karena itu saudara dan saya harus tetap fokus kepada Kristus Yesus Tuhan yang telah menyelamatkan kita, telah memberikan kesenangan, kegembiraan dengan standar surgawi melalui firman Tuhannya. Maka saya percaya apapun yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, apapun yang Tuhan bahkan izinkan hal-hal yang tidak enak, kita tetap bisa menanggungnya. Karena berjalan bersama Kristus, kita cakap menanggung segala perkara. Tetap semangat melayani Tuhan, bertolong-tolonganlah kita menanggung beban kita. Dari situlah kita akan bercerita bahwa kasih Kristus sungguh mengalir dalam hidup saudara dan saya. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.